Nggak ada Ordal. Nggak ada lah kayak gitu-gitu tuh menurut gua. Tapi dia putra daerah. Itu ada Ardi Bakri di PJ. Iya. Makanya maksud gua gini enggak. Dia kalau nggak dikasih menit sampai sekarang masih jadi apa coba? Mau aduk sama nyawa yang gitu. Dia menurut gua Ada apa itu ya? Iya, ada apa? Iya, antara Koyu sama Bang Victor. Victor. Nanti gua tanya. Kita mention. Nanti kita mention. Apa kita telepon langsung? Halo, balik lagi di episode keempat Turnover Podcast. Kali ini dengan tamu yang sama. Iya, 4 kan? 3 deh. Kiprol. Ya udah langsung aja tutup ya. Covid lama. Iya. Cok, lu udah sembuh belum? Udah. Sekarang lu anjing. Lu negatif kapan, So? Sabtu lalu. Oh, benar. Udah beneran. Ada PCR. Oh, ada PCR. Enggak, soalnya dia lama banget. Lama 13 Masih hari. batu-batu kan kita ngeri dari zaman dulu Ya, ya. itu karena gue bandel. Pertama. Bandelnya kenapa? Nggak usah disebutin. Oh. Bandelnya. Jadi Ke PP. apa tuh? Masih di place. Apaan sih dah lu bikin gua keki lu anjing. Enggak, tapi benar udah, So. Udah, So, pakai masker. Udah. Pakai masker ini lucu. Soalnya kalau gini cuman tutup ini doang, ini ya kagak. Udah ujung tangan tua ya. Iya, makanya gua pengen ganti lah ntar. Emang Iya, beli jadi kalau orang Iya. sembuh Covid. iya. Takut. Benar. Nah, kalau kemarin kita episode sebelumnya kita Membahas ngobrolin siapa orang ini. iya siapa orang ini. Terus dulu gue di Hang Tuah gimana segala macam. Nah, episode ini kita lebih spesifik lagi. Ngomongin pemain paling nyebelin. Dia ngomong ke Bang Mati. Dia nggak mau dah, ya kan? Gue Kalau itu cuman internal. Internal aja. aja. iya, harusnya gitu ya. Kenapa? Enggak, untungnya dipanggil Baso. Bukan aco. Bukan Acol, ya kan? Ya biar pemirsa aja yang nonton nih. Acol kenapa dibilang Acol? Lu cari deh, ya kan? Cari. Ya, cari lah sendiri. Orangnya masih hidup semua kok. Iya, buat cerita kita aja ya, saya. Betul. Iya. Nah, dari Semoga Baim yang kayak gitu lah pokoknya. Baim kan ganteng. Bapaknya mah enggak. Lebih baik lah. Hah? Baik, tapi dia kalau nggak baik nggak bisa jadi kayak gini dah. Ya, alhamdulillah. Kak, kita lagi mau ngobrolin ini nih. Gue dari kemarin banget. Nggak, gue dari kemarin sama Panda ngobrolin apa? Ngobrolin pemain paling nyebelin pas kan zaman gue masih main sampai 2020. Kalau lu kan main 2014 top. Stop. Nah, versi lu nih pemain paling nyebelin di liga profesional saat itu siapa? Ini ngomongin di lapangan aja, kalau gue kan akur. Iya. Kalau di luar akur, tapi kalau di lapangan. Bukan musuh, bukan di lapangan. Iya, kalau yang nyebelin menurut gue yang pertama itu Ius kalau gue sih. Ius Saverius Prawiro. Ya emang tuh menurut gue tuh orang emang jago. Iya, jago. Satu jago, kedua menurut gue ya ngeselin aja. Gesturnya kadang-kadang suka nyebelin ya. Gitu lah pokoknya. Emang ada apa Mius dulu? Ada konfrontasi apa? Iya, maksudnya kan gue bilang sama lu di yang sebelumnya gue bilang kenapa gue selalu masuk tuh pasti gue ngejaga orang-orang yang poinnya tuh banyak. Salah satu Ius ya Ius ya iyalah pemain timnas, orang jago yang zaman dulu yang nembaknya maksud gue paling bagus sepede dia ya Ius menurut gue dia jago. Nah maksud gue ya selain jago dia juga usil sebenarnya, makanya kenapa gue bilang kesel sama dia nyebelin ya karena dia usil sih, dia tuh pemain paling usil dan usilnya tuh menurut gue ya gitu, maksud gue dia mau usil sama orang tapi gue nggak tahu ya dia ingat apa yang sama terserah juga, tapi yang pasti menurut kau ini pertanyaan kan kalau lu mau jawab orang yang siapa yang paling nyebelin ya menurut gue Ius satu ya dia usil sih karena usil ya, kalau gue nyebelinnya karena usil. Dan ini cuma di lapangan aja. Kalau di luar lapangan enggak. Di luar lapangan juga gue nggak pernah teguran sama dia sampai sekarang. Gue nggak tahu apa dia punya. Ada yang parah. Iya. Apa dia punya yang sama gue segala apa? Dia juga mungkin ya kenal lah pemain kayak gue gitu. Gue tak ada yang tahu kan. Tapi yang lainnya kayak Mario Gurungan sampai sekarang pun dia negor gitu. Kayak Oki Wiro sampai sekarang negor gitu. Tapi lu nggak berusaha negor kayak Yoster, gue benci. Kalau gue sih orangnya yang
udah papasan mau kelihatan udah senyum pasti gue tegur siapapun ya karena Oki Wira Gerungan ya pasti gue tegur semua. Galang pun yang dulu menurut gue versi nyebelin sekarang gue ketemu sama dia tos pelukan kayak gitu maksudnya. Kayak gue bilang lagi baik lagi kan lu ngomongin yang sadik gue nggak segitu juga dah. Gue pemain yang dulu masih kenal sama gue ya kan pas lagi sedek ya. Iya menurut gue belum aja menurut gue gini lah. Semua pemain yang masuk di IPL nih, ntar ya di luar dari ngomong nyebel. Sebenarnya pemain-pemain itu yang udah masuk itu semua tuh siap, semua tuh bisa karena tapi kepercayaan pelatih aja yang nggak bisa percaya sama pemainnya. Menurut gua gitu. Lu nggak ada order? Nggak ada lah kayak gitu-gitu tuh menurut gua. Tapi dia putra daerah. Itu ada Ardi Bakri di PJ. Iya, makanya maksud gua gini enggak. Enggak. Kita nih lagi ngomongin dah maksud gue. Maksud gue nih pemain yang di sekarang di 12 ini yang kenapa nggak main menurut lu itu kayak gitu. Menurut gue mereka cuma nggak dikasih minute play aja. Ketika pemain dikasih minute play jago dia, kalau nggak dikasih minute play sampai sekarang masih jadi apa coba? Bawa aduk sama nyawa gitu. Ya menurut gue menurut gue sekarang pemain ketika dikasih main banyak semua jadi Hardianus kenapa bisa jago gitu? Karena dulu kekurangan point guard dia bisa kayak gitu jadi supaya ya gitu. Tergantung pelatih sih menurut gue, lu pelatih ngasih nggak usah jauh-jauh kayak Airlangga Sabara lah, jago-jagonya di mana? Pasifik, ya kan? Minute play jadi All Star deh, gara-gara apa? Minute play so menurut gue gitu. Itu sih pemain versi menyebelin gue yang pertama Yus, kalau gue gitu. Sampai sekarang ikut gua kan ya? Sampai sekarang nggak juga, mungkin dia nggak kenal juga gue juga. Mungkin gue dia ingat rasa bocornya doang kali sama gue. Di Warai soalnya. Rasa bocornya. Mungkin ya kan. Ada apa itu ya? Iya, ada apa? Antara Pak Yus sama Bang Victor. Nanti gue tanya. Kita mention. Apa kita telepon langsung? Jangan. Kan gue bilang mungkin gue kenal dia nggak kenal gue kan. Beda lah kelasnya sama gue. Kalau gue kan yang sesuai aja kalau gue. Kalau di bawah Yus atau di bawah Yus? Di bawah Yus menurut gue karena bukan nyebelin sih karena permainannya sih menurut gue. Dimas siapa namanya? Dimas Aryo. Nah Dimas Aryo. Menurut gue pemain karena gue dulu sebagai yang suka ngejagain orang yang poin banyak. Nah gue tuh bukan nyebelin sejatuhnya. Ya karena dia menurut gue jago pada jago. Maksudnya dia cepet sih. Maksudnya gue juga kalah cepet sama dia gitu. Jadi ngejaga dia tuh jadi susah banget. Nah itu nyebelinnya menurut gua kayak gitu. Nyebelin menurut gua ya versi yang kedua. Iya ini kok orang nggak bisa dijaga gitu ya. Susah banget. Sebel banget gua. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa ngejaga orang ketika dia poin. Kita masuk di bangku bench yang ada kita pang. Oh pelatih masih gitu nggak? Itu jadi sebel. Anjing kayak gitu ya. Udah kalau kasih mental Dimas. Kalau kasih mental. Sampai bapaknya. Enggak sih. Giginya pernah patah gara-gara dia tapi asli. Dimas ya yang patah. Iya, Dimas. Tapi kan gara-gara dia. Kalau lu kan nggak patah gigi lu. Ya ada masih ada. Tapi kalau Dimas patah, gua sama Dimas udah teguran Dimas. Maksud gue kan gara-gara dia nyikut gua. Maksud gue gini loh, yang namanya basket kita kan bukan main catur ya, yang ada body contact, jadi wajar lah kayak gitu. Dan gua ke Dimas pun juga wajar. Dia duluan, gua juga pasti kita sebagai action orang and reaction. Nah, action and kok jadi nah, kalau gue itu sih ya, baru 2 orang dulu lah kita. Baso, pasti lu ada, nggak mungkin di zaman lu itu. Ada. Kalau gua karena seposisi ya waktu itu dan mainnya gerasa gerusuk banget deh. Satu pertama Gibsona Bima Sakti. Tapi dia abis itu Bima Sakti bubar kayaknya udah nggak main. Gitu. Wah itu ya tapi kalau di luar lapangan bercanda. Cuman kalau udah di dalam lapangan ya mau sikat nih rasanya gitu. Tapi apa namanya dia di lapangan karena gerasa gerusuk kayak mainnya gugut. Ada gerakan lanjutan terus nggak? Dan misalnya lo nge-fake tuh udah dia lompat dia ada tangan lanjutan. Iya lanjutan. Kadang-kadang tuh pemain banyak kayak gitu. Soalnya big man dulu. Gua enggak ya. Soalnya big man dulu kan terkenal body kontak kan. Big man dulu tuh lama 2010 sampai 2015 masih. Iya, karena kan Olik masih ada. Iya. Mexianto ada. Iya, Mexianto kan teman gua dong, enggak bakal baik banget. Dia malah main film banget lagi ya. Hah? Main film dia? Iya. Jadi tukang kopi. Oh, jadi apa deh? Tukang warung. Oh, tukang warung.
orang kaget kali berarti siapa nih itu kalau lagi BAB ada yang keluar duluan dah. Iya kalau lagi BAB dia kalau BAB belum keluar ininya udah ada yang belum. Tapi gua ada cerita juga sama kayak Alex tuh. Ada cerita sama Kamex. Yang buka puasa. Iya buka puasa juga ya. Buka puasa. Ya, gue suka bercanda ya. Gue abis ini kan capek banget abis latihan. Oh, dari Jahil tadi dia. Di PIM. Jahil dia mau bercanda. Di PIM. Bercanda doang. Di dekat PIM tuh ada latihan apa sih namanya? Yang dekat PIM. Samping. Ya sampingnya PIM dulu ada lapangan basket. Ya Ya samping golf. Udah tuh pas lagi puasa gitu ada selesai 5:30 nih ya kan. Udah pada aus banget kan. Gue namanya gue lagi iseng ya, lagi gini ya gue nggak niat isengin apa beneran. azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba set, alhamdulillah. Gue kira apa kan? Minum, blok. Pas gue ngeliat blok, set pada minum. Nah emang udah buka. Tadi ada azan, mampus gue ada mati. Terus gitu, Adi no parah banget. Kata Max, emang anak muda zaman sekarang. Jadi biasa orang pada minum. Mes tuh orang yang paling jarang marah. Jarang marah, apalagi sama gue roommate sama dia kan. Ada Gimana rasanya? Iya. Gimana rasanya roommate itu? Kamex tuh ini. Dia kan hordingnya nggak pakai hording gitu. Lu tahu kan hordingnya dia dari apa? Udah kalau itu nggak usah di. Dia CS sama gue masih kontak-kontakan gue. Dia CS ya. Masih tahu karena mana? dia sekamar dulu. Sekamar. Gue juga Iya, CS. rasanya. Iya. Tapi lu mah suka ngojok-ngojokin, kalau gue enggak. Enggak, gue nggak pernah ngojok-ngojokin, enak aja lu. Jadi Kamex ini orangnya unik. Jadi Iya kalau pasti sih. kalau dia tuh orangnya diem. Cuman kalau misalnya ada orang yang ganggu dia kesel pasti. Golok. Enggak lah. Minimal ya. Dia orangnya antik banget. Minimal ngeludah lah dia. Enggak. Jadi dulu Covid lagi. Jadi dulu gini dah. Jadi gua diajak sama dia. Di, ayo sama kakak anterin gitu. Ngapain kak? Beli pilok. Di mana? Ngebom lu. Bukan pilok buat ini, buat behel motornya dia. Buat masang box. Buat masang box. Kan bawahnya ada behel ini kan, apa namanya besi. Mau beli ini. Oh ya udah warna apa kak? Warna emas kayaknya. Oh ya udah. Gua naik motor sama dia nih. Motornya Tiger kan dulu. Dah. Nah, kita parkir di sini nih. Tapi di pinggir jalan banget. Sedangkan jalannya kayak gini, ya kan? Di turun nih tanyain ada nggak pilok ini gitu. Gua lupa. Pakai helm. Kagak pakai. Soalnya deket mes. Nggak usah detail dah. Nggak usah detail. Udah tuh, pas gua turun, bunyi gini nggak? Pas gua ke ini, bunyi dar gitu. Ketabrak angkot. Udah gitu, tukang angkotnya nggak usah so ide, nggak usah goblok lu, nggak usah gitu. Udah maksud gua jalan aja. Dia minggir dong, plak. Anjing nih tukang angkot ini banget nih apa namanya? Dari perkara nih ya kan. Turun dia, anjing tingginya setengahnya dia. Jalan, wah apa yang pinggir jalan gitu. Max Santoya turun. Kamu yang goblok, gua mau dihantam gua dari belakang blok gitu. Bayangin kalau dibogem jadi perkedel cuy. Asli. Makanya itu kayak Kamex sih, tapi baik, orangnya baik. Ya lu jangan kayaknya ngomongin Max siapa lagi selain Gibsona tadi? Gibsona tuh ini gua untung Indro. Untung sekarang di mana Ada dia? yang famous ya? Nggak ada yang famous. Iya. Dia malu, dia takut karena dia timnas. Agak. Siapa? Pasti ada lah, kamu. Enggak, tapi yang nyebelin ya itu kan. Emang dari maksud gua yang Nggak, masa lu nggak ada dulu Iya, nih jam les-lesan. kita nggak pernah tahu, maksud gue lu pasti ada restoran pemain-pemain yang udah di atas, kayak misalkan dulu siapa sih yang temennya Dodo tuh yang satu ini ya? Bona. Orang enggak. Oh enggak, Welly jauh di atas gua nggak pernah macam sama dia. Vinton lah segala macam. Kagak, gua nggak pernah. Lu Toyib. Kalau Toyib nyebelin karena sama kayak lu. Karena ini orang anjir defense-nya susah banget ditembus. Jadi kitanya
Ayo sebel banget gue gitu. Karena lu gitu dah, kita tuh kalau nggak bisa ngedefense orang, kita tuh masuk di bench duduk, itu pasti kita dimaki. Iya, kesel, sebel. Itu yang buat kita kesel, makanya gue bilang kalau siapa sih pemain pengen nyebelin versi kita tuh pasti nyebelin orang yang nggak susah dijaga, pasti kayak gitu. Semua lah pemain yang susah dijaga, posisi poin kan segala macam gitu, pasti nggak ada lah yang namanya nyebelin tapi cuma sekedar nyebelin kesel, nggak ada, pasti susah dijaga. Kayak gitu sih. Kayak ngeliat dia udah nyebelin banget nih gitu ya. Hah? Ngeliat dia sok ganteng lo gitu gak ada. Yang kayak gitu siapa ya? Nggak ada sih. Gua pasti nyebelinnya banyak orang yang pasti levelnya di atas kita, dia jago, susah dijaga, kita kena marah nih sama coaching staff, nah biasanya kayak gitu. Kalau ada dulu juga nggak ada yang, maksudnya kayak misal gue ngerti maksud lo kayak pemain Korea so ganteng, nggak ada sih so ya. Zaman kita ya standar aja, karena kita juga main Korea dibeli. Enggak, maksudnya dandanan ini geli banget gue sama lu kayak gitu kan. Maksud gue dandanan kita sama kayak dandanan dia pakai celana pendek ke lapangan, kita juga pakai celana pendek, jadi sama lah. Jeans juga sama, sepatu masih zaman-zamannya Converse juga sama. Kita belum ada Air Jordan yang kayak sekarang, kayak nggak ada. Maksud gue standar aja nggak. Jadi nggak ada yang ngebuat kita, yang kita omongin juga siapa sih dulu sih, nggak ada ya. Kita tuh nggak pernah ngomongin juga yang jelek-jelek kayak gitu, nggak pernah. Nggak pernah, ya kita sibuk di internal aja. Di internal kita aja, udah kita udah puas ngomongin ini dia juga nggak pernah julid ya. Julid tuh nggak ada lah pemain basket menurut gue ya, nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Nyebelinnya tuh yang gue bilang tadi, ketika lu jaga orang lewat mulu biasanya kayak gitu deh. Karena kita kena marah kayak gitu sih. Kalau Maksudnya tragedi. Versi lu sebagai gua udah. Iya. Nah, kalau lu kan bisa ngeliat, mungkin lu nggak main. Lu gua tanya, lu dari kapan nih kenal di lu basket tuh kapan? Pokoknya yakin deh 2016. 2016. Itu masuk basket kan? Nonton basket lah. Berarti IBL udah ya? Udah. IBL. Oke. Pemain yang paling lu sebelin nih, sekarang versi lu. Lu kesel ya ngeliatnya, anjing nih orang sebelagu banget sih. Iya. Apa ya? Yang halus. Mikir halus ya. Gak apa dong. Gak apa. Ini kan versi gue tadi udah Ius, Dimas, ya kan? Dimas Aryo, ya sih? Dimas Aryo Dewanto. Oh, S2. Kenapa? Karena kadang jago, kadang enggak kelihatannya. Ini versi ini ya, versi apa? Orangnya dia. Gue nggak sentuhan kan. Ini gue liat nih orang ngapain sih gitu, ntar jago, ntar enggak, kayak saklar gitu. Penuh gitu kan. Kayak musim lalu tuh dia free throw 2 kali nggak masuk, padahal timnya posisinya ketinggalan 2 angka gitu kan. Mau jadi apa ke depannya? Oke, satu kan. Dua dong. Yang lebih terkenal lagi dong. Ya maksudnya Restu nggak terkenal. Restu nggak terkenal. terkenal. Restu udah bagus tuh. Bagus. Di masa BPJ. Oke, yang kedua. Yang terkenal dikit sama gue, kayak gue. Jangan kayak dia, kita tanya lagi masa yang untung sama Gibson, yang orang nggak tahu, nggak Gibson juga siap. Nah, lo aja nggak tahu. Lu aja. Lu. Dan lo mana sih lo? Kenapa ya? Secara attitude kan memang tengil ya kan. Kalau orang nggak kenal sama itu pasti kan kesel kan. So ganteng lah. Ini lu yang ngomong ya? Ini gue ngomong. Pasti kan. Tapi udah kenal? Kenal, udah kenal? Sering DM dia. Oke. Dia kenal aja. Lu dong. Bener kesel gak lu? Lihat Wenas, kalau lu nggak kenal nonton basket lah gitu, ngeliatin lu Wenas, pasti kesel kan? Enggak, emang pembawanya kan emang tengil pembawanya. Cuma kalau udah kenal ya biasa aja gitu. Kita lu pada ada apa? Ada apa sih? Anjir banget ya. Pernah ribut kan dia? Enggak. Asian Games. Kagak ada. Oh, kalau di latihan PJ gue pernah ada friksi. Cuman udah namanya latihan biasa. Friksi itu gimana? Ya kayak misalnya kayak screen kekencengan apa gimana ya, lu jangan gitu loh, gitu doang. Gitu. Aja lu nggak gituin? Enggak. Jadi siapa nih yang pemain yang orang kenal dulu lah? Dulu ya, gua dulu tuh pas gua sebelum kenal, maksudnya
ngelihat nih orang kok kayaknya ini banget gitu. Dulu tuh Dodo dulu gue ngelihatnya. Gitu, tapi setelah kenal ya enak fine-fine aja gitu. Kenapa? Pas dulu soalnya ya kayak yang Kak Victor dulu anjir ini orang tinggi, defense-nya bagus, gimana cara nembusnya ya gitu kan. Terus diomelin lu dibanding-bandingin ya tuh. Dibanding-bandingin, "Di lu sama Dodo ya nggak bisa ngelewatin lo," kayak gitu. Kan jadi kita kesal sendiri, trigger tuh buat kita gitu. Itu udah aja sih paling. Saya ini orang paling sebelin di Hang Tua. Di Hang Tua. Sejujurnya. Gue dulu sempet sakit. Sakit hati serius. Sama Chandra Berhadi ya Cao dulu tuh gue sempet sakit hati. Gue suatu hari Ardianus ya. Iya, suatu hari gue bakal tunjukin ke lu gitu dulu pas pernah nangis sama si Cao itu. Iya. Di dokter gitu. Maksudnya dia memang ya kita nyebutnya gini ya, tipikal sebenarnya bercanda, tapi bercanda itu nggak bisa yang namanya halus. Luwes ya. Kalau gue tuh bercandanya gue tanya dia, bercanda gue tuh dengan cara yang halus tapi buat orang ketawa, bukan yang nyudutin orang. Gue nggak pernah yang namanya lu tuh gini gue nggak pernah. Gue tuh lebih untuk membuat orang suasana ketawa aja kalau gue. Nah gue nggak tahu kalau jadi Cao. Kalau di Hang Tua dulu ya, karena gue pernah inget sampai sekarang gue inget banget posisinya pelatihan di STC, posisinya ininya cara ngomongnya masih kan. Dia bilang ini gue. Kan gue passing terus nggak bisa nih, yang passing yang itu kan, anjing salah mulu, gue pas banget dirinya lagi, gue udah ngindarin, dia mundur ke belakang, anjing gue ini tegang kan kita kan, passing salah lagi, terus disamperin gue, lu mendingan gak usah main basket, pulang aja lu, gitu. Masih inget gue, tapi ya itu ketika lu nggak masuk lab, lu udah 10 nih, 15 kali, kita ulang lagi. Nah itu pressure tinggi, nah seringnya nggak masuk, bapak ini. bukan nggak masuk, passingnya. Satu passing, kedua juga, kiri lu nggak masuk, so. Kan kita pernah kalau udah kiri udah mati-mati, baso, terus orang passing. Nih, lu kalau namanya timing passing, lu tuh passing ketika kalau lari tuh jangan di orangnya, kita udah ngajarin nih. Lu passing harus ketika dia mau dilompat, karena kan jaraknya dikit doang. Dia passing tuh selalu di sini, jadi orang susah kan? Gagal, jadi orang yang lain gagal itu. Oh itu berarti si Cao. Iya, tahu kalau dia apa dulu. Tapi lu di PJ masih ada senior nggak? Nggak ada dulu mah, kan gue bilang di PJ tuh nggak ada senioritas. Maksud gue nggak ada yang lu kesel ya di sini? Nggak ada. Berarti gue nggak termasuk lu keselin lah? Nggak lah. Kalau nggak gue nggak bakalan telepon sekarang. Nah tapi kalau di PJ karena waktu itu memang nggak ada istilahnya, abis kita latihan udah mencar. Jadi nggak ada friksi di luar lapangan lah gitu. Lebih individual ya di PJ ya? Nggak usah di narasinya, nggak usah ke situ kayaknya. Gimana dong ngomongnya? Profesional tuh kayak mencar. space-nya masing-masing gitu, space-nya bukan individu. Mungkin di PJ nggak ada gitar dulu, kalau gue di yang tuh kan ada gitar. Ada Kelly di PJ. Oh iya ada Kelly. Kenapa nih ke dia nih maksudnya? Minggu. Oh kalau sama Kelly mingle, gue main di luar sama Kelly kalau ini. Cuman abis itu bisa di mana aja. Pelatih yang paling lu sebut siapa ada nggak versi lu deh. Kita muter nih. Dia nggak apa-apa. Dia masih dia kan semua cara. Pasti ada pelatih yang enak. Bukan kesel ya, bukan sebel. Maksud gue nggak cocok. Jangan ngomong nggak cocok loh. Maksudnya dendam. Enggak. Apa sih lu gitu aja maksudnya gitu lebih ke. Emang lu bisa kayak gue gitu. Iya. Jangan. Jangan nggak cocok. Dulu gue karena latihannya lu tau, dulu Coach Samran latihan tau kan. Gue dek banget tuh. Kesamran ya. Latihannya capek banget. Udah gitu dia nggak tahu waktu gitu, pas lu lagi capek-capeknya besok dibantai lagi gitu. Jadi ada kemana sekarang yang ngomong? Yang tua kan? Iya. Camran. Iya masih ada sih kan? Masih ada. Sehat Camran. Iya sehat. Dulu maksudnya dia datang gua keluar soalnya. Ya tapi di luar itu nggak ada kesel, maksudnya cuman di latihan kenapa sih ini orang latihannya di-push banget gitu dulu, Coach Camran dulu. Gitu. Kalau kan jadi rusak bos sekarang gitu. Enggak juga. Itu karena gua sendiri. Itu karena dia sendiri. Gak ada garansi sih dia. Rusak itu. Ya gitu, makanya dulu tuh gua udah sampai istilahnya tahap capek banget, udah main basket capek banget nih. Nggak ada fun-nya gitu pas zaman dia. Aja gitu. Apa-apa salah kan dulu kan. Lu ada nggak sih pas zaman Coach Samran? Gua karena gua cabut kan gua skripsi gitu. Coach Samran terakhir. Capek banget kan latihannya. Gua terakhir Kamran. Iya. Kalau gua sih kalau gua Coach Apriyadi karena banyak lesek gua kan. Maksudnya
nggak sejalan lah. Ya, nggak sejalan lah sama Coach Apriyadi. Mungkin dia baik sama gue, tapi dengan cara yang beda. Tapi tatkala lo harus menentukan sebuah tapi itu banyak ya tatkala ya. Padahal dia nggak tahu soalnya. Nggak tahu. Dia kalau ngomong ada tatkalanya cuy. Tatkala. Iya tatkala ada Tapi tatkala. kalau gue tuh lebih kenapa gue bilang lu searching ntar ya. Coach Apriyadi. Ini tuh kayak banget. Lu tau gak pas di briefing nih ada ngomong tatkala. Kan kita ngeliatin dasar. Kenapa harus ada situasi itu sih gitu loh. Gue langsung gini, kalau ngomong mereka dia ngomong nih tatkala loh. Gue langsung gitu, langsung gini nih. Nah, ketawa. Gitu-gitu. Head coach. Coach Apriyadi. Kenapa gue kalau gue sih lebih jujurnya gue sebel sama dia karena tatkala bukan karena dia maksudnya dia kesel sama orang dibawa ke lapangan itu yang gue nggak kesel gue nggak demen. Jadi gue lagi main bagus dah. Jadi asisten gue ngomong ke Tony sekarang di Bumi Bergaya. Gue lagi main bagus, lagi poin terus gue tiba-tiba dikeluarin dah. Posisi udah menang iya di Malang tuh gue udah menang. Gue nanya dong ke Tony, kenapa gue dikeluarin sama dia? Katanya jangan lama-lama, ntar kita udah dijago. Kan males, makanya gue bilang tapi gue tuh jago menurut gue kalau dikasih minute play yang bagus. Sekarang mah udah enggak, gue sama coach sudah CS. Nah masih pada saat itu aja gitu kan. Lo berarti menurut lo versi siapa? Versi lu enggak? Lo kan pemain Ada. Rencana Luki kan? Anjir pelatih Pasifik. Pasifik? Iya. Karena kalau preskon ngomong ya dikit gak jelas. Ya lu kan kalau begini kan, lu butuh statement yang pasti gitu kan. Lu kalah kenapa sih gitu kan, dia gak pernah ada statement pasti gitu kan. Jadi omongan tuh gak bisa dikutip quote. Jadi ya itu loh coach, tolong belajar. Ya gak apa-apa kan buat ini. Iya. Panda parah. Ya lu masukan dong, maksudnya buat semuanya lah. Biar tahu belajar cara pamit yang bagus. Kayak Adi nih bagus nih statementnya dia. Ketika bulan puasa gue wawancara dia bilang dia jadi hansip. Ternyata passionnya jadi hansip. Tapi itu bagus ceritanya kayak gitu kan. Tapi gue mau tuh di statement biar lu bilang tadi, lu pernah nggak bang di statement gitu? Gue dong sekali di statement sama lu ntar. Nah ini ntar gue quote di gue basket bahwa ada masalah antara gue dan Yus gitu ya. Jangan dong, jangan yang itu. Gak ada masalah sebenarnya, mungkin kan gue bilang mungkin yang namanya dia jago gitu, jadi kita kesel aja gitu. Maksudnya kenapa lu jago gue kagak gitu sih, lebih kayak gitu. Lebih kayak gitu. Ya kita tetap respect lah sama Yus. Ya prestasi buset banyak banget dah. Lagi di Dewa kan Yus bagus banget kan. Iya Dewa salah satu tim yang menurut gue bagus tahun ini sih menurut gue ya. Hang Tua juga dong. Hang Tua kalah sekali. Kalau Basok kan udah kebagi-bagi, udah banyak deh. MU pada waktunya. Iya. Akan MU pada waktunya. Pada kalah semua. Kalah semua. Apa? Akan MU pada waktu sih. Nggak, maksudnya beli pemain Ronaldo gitu, kayak pemain bagus-bagus. Lu mau dibeli lagi sama tim? Enggak. Lu nggak ada lagi nih mau kemana-mana lagi? Nggak ada. Karena lutut ya. Cukup sekarang udah karir aja ya, karir melatih. Tapi menurut gue janganlah PJ masa ngambil pelatih kayak gitu. Lohon lebih bagus, mending Lohon yang jadi pelatih dia jadi pemain lagi. Ini handle kui. Iya, handle kui. Ya gitu sih kalau menurut gue. Ya kan, tapi menurut gue pengen ngucapin terima kasih buat Hang Tua sih, terutama Bang Ferry. Sama gue basket juga loh. Iya, enggak maksud gue ini kan gue basket untuk yang ini gue dulu dong. Besar gue kan, maksud gue Ferry Jupri yang salah satu ada di list gue lah, orang yang sangat berharga dari gue lah. Bisa gue sampai sekarang, walaupun gue di ATV sekarang di masih kalau nggak ada dia mungkin gue nggak di sini. Sampai skripsi gue udah Difta Pratama. Kan gue nyontek yang Difta. Difta emang terbaik. Difta gue, skripsi Difta tuh gue pakai dah. Plak-plakan, thank you Difta. Sukses Difta ya. Kalau gue sih jujur aja. Kalau temen gue nggak boleh jujur. Punya siapa skripsi lu? Sendiri. Oh sendiri. Sendiri itu bukan bareng-bareng gue dulu. Bisa sendiri tuh. Bisa sendiri. Kualitatif. Gue tahu itu apa?
Tapi bisa emang. Bisa. Udah pokoknya pemirsa yang namanya anak basket ya kalau yang ya ada lah yang pinter banyak, tapi menurut gua kalau yang kayak gua samping gua ini kanan ya sama aja kayaknya ya nggak mungkin bisa nerima pelajaran dengan lama lah pokoknya intinya gitulah ya pokoknya. Kalau Panda mungkin bisa lah ya, nggak juga Karena dia belum lulus. Oke, 10 gitu tahun ya. Nah, udah habis. Jadi thank you banget ya udah nonton channel kita dan Next kita undang Ko Ius buat ya klarifikasi. buat klarifikasi. Apa yang terjadi di Hall Basket? udah lupa kali dia udah lupa kali. Bukan dong, Bukan, itu ya? lagi putaran. Ya, putaran. Di Senayan, tapi dia lupa kali dia. Ingat rasa doang. Bapak asli. Ke belakang. Pita Gua yang buat gua yang benjol. Iya, ya udah. Nah, thank you banget udah nonton ya. Iya, Pokoknya lupa subscribe. saksikan terus. Thank you juga Go Basket yang udah sponsorin. Thank video you, ini. Go Basket, thank you. Oke. See you guys. Dadah.